きしめた心の数を熱く燃やせ奇跡を起こせ傷ついたままじゃいないとDi saat jet tempur KF-21 Boramae masih terus melakukan pengujian, Korea Aerospace Industry mulai membuat langkah pengembangan. Satu-satunya pembuat pesawat di Korea Selatan ini telah menampilkan model lain dari pesawat dua mesin tersebut. Perusahaan itu menampilkan apa yang disebut sebagai KF-21N. Model pesawat ditampilkan dalam sebuah pameran pertahanan yang sedang digelar di Seoul. Sebagaimana dilaporkan Ajun Business Daily Kamis 22 September 2022 lalu, pesawat ini disebut akan menjadi varian berbasis kapal induk. Meskipun proyek militer untuk mengembangkan kapal induk ringan di Korea Selatan sendiri masih terbengkalai karena kekurangan minat di antara pembuat kebijakan dan perselisihan yang belum terselesaikan tentang kebutuhannya. KAI mengusulkan sistem lepas landas ketapel atau yang dikenal sebagai katobar dan sistem pendaratan tali atau stobar. Sistem ini dianggap cocok untuk kapal induk berukuran sedang. Hal ini dapat memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam operasi kapal induk dan dapat meluncurkan pesawat yang tidak memiliki rasio dorong terhadap berat badan yang tinggi. Spesifikasi KF-21N termasuk metode pelipatan sayap pesawat menggunakan mesin kembar F414GE400K buatan Amerika. Ini sama dengan yang digunakan untuk KF-21. Dengan mesin ini KF-21N akan bisa terbang dengan kecepatan maksimum Mach 1,6. Pesawat memiliki berat maksimum 7.620 kg dan berat lepas landas maksimum 25.600 kg. Panjang pesawat adalah 17,1 meter, tinggi 5,2 meter dan lebar 12,3 meter. Secara umum ini berarti KF-21N lebih besar dibandingkan induknya KF-21 yang memiliki panjang 16,9 meter, tinggi 4,7 meter dan lebar 11,2 meter. Dalam hal daya dorong maksimum dan berat lepas landas maksimum keduanya dikatakan sama. KAI mencoba untuk memblokir spekulasi tergesa-gesa dan mengatakan model KF-21N hanya menunjukkan kemungkinan mengembangkan pesawat kapal induk. Seperti diketahui, KF-21 merupakan proyek bersama Korea Selatan dan Indonesia. Jakarta berkontribusi 20% dari biaya pengembangan, namun Seoul masih khawatir tentang komitmen Jakarta terkait pembayaran tunggakan mereka. Korea Times beberapa belum lama ini melaporkan kekhawatiran atas kemungkinan gagal bayar dari pihak Indonesia atas program pengembangan jet tempur gabungan KF-X masih tetap ada. Bahkan setelah Presiden Joko Widodo bertemu dengan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol di Seoul pada Juli 2022 lalu. Korea Times mengklaim pertemuan itu gagal menghasilkan solusi yang jelas untuk masalah pembayaran yang terlambat. Dalam program ini Indonesia setuju membiayai 20% atau dari total biaya pengembangan yang mencapai 8,8 triliun won atau sekitar 100 triliun rupiah. Ini berarti biaya yang ditanggung Indonesia sekitar 6 triliun won, namun Indonesia gagal membayar 800 miliar won yang dijanjikan sejauh ini sejak tahun 2017 lalu. Prototipe pertama dari pesawat ini sedang melakukan pengujian terbang, sementara beberapa prototipe telah dalam proses pembuatan. Indonesia nantinya ke depan akan mendapatkan satu prototipe pesawat tersebut.
Pengenalan KF-21N sendiri sangat terkait dengan program pembangunan kapal induk Korea Selatan. Pada bulan Februari 2021 lalu Kementerian Pertahanan meresmikan proyek CVX untuk pengembangan kapal induk ringan dengan suntikan sekitar 2,33 triliun won. Dana akan diberikan dari 2022 hingga 2033 hanya untuk desain dan konstruksi dasar, namun pengeluaran tidak tercermin dalam proposal anggaran pemerintah tersebut. Awalnya Kementerian Pertahanan datang dengan ide untuk membangun kapal induk ringan seberat 30.000 ton dengan lebih dari 400 awak. Tetapi ide ini menyebabkan perdebatan apakah Korea Selatan benar-benar membutuhkan kapal mahal untuk operasi laut jauh. Untuk mengatasi perlombaan senjata yang terus berkembang di Asia Timur Laut, Korea Selatan telah membayangkan membangun kapal angkatan laut yang cerdas. Ini karena mereka sadar tidak dapat memperoleh keunggulan kuantitas dengan negara-negara tetangganya. Program pembangunan Angkatan Laut Korea Selatan pada dasarnya bertujuan untuk menjaga Korea Utara tetap terkendali. Namun para pemimpin militer berpikir tentang armada Angkatan Laut yang menutupi lautan di luar perairan pantai. Proyek CVX dapat dibatalkan jika Kementerian Pertahanan gagal mengamankan konsensus nasional dan persetujuan parlemen. Para petinggi Angkatan Udara Korea Selatan juga lebih menyukai F-35B buatan Lockheed Martin, pesawat yang dalam lepas landasnya dapat mendarat secara vertikal. F-35B yang dipersenjatai dengan 2 bomber pemandu presisi dan 2 rudal udara ke udara untuk mengadang rudal balistik dari jarak sekitar 1.300 km. 네가 사실 도